Ada seorang guru yang mendidik antum dengan begini nih, dengan taklim. Namun kalau aulia mendidik muridnya dari pandangannya, dari nazarnya. Aulia, seorang wali kalau mendidik muridnya dari pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha az-zu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, para asatidz, para sepuh, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat, salam ta'zim kepada guru kita Ustaz Cahyadi Kosasi. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat afiat. Allah berkahkan ilmunya. Allah sehatkan badannya. Allah luaskan rezekinya. Dan Allah makmurkan majlisnya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah semua juga dapat doanya. Amin. Alhamdulillah, ini hari kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan izin dari Sahibul Haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik, ya, untuk apa? Menghaulkan beliau. Ya, mungkin kita, ya mungkin di tahun ini haulnya beliau di Gresik nggak dibuat. Kemarin Al-Fagir nelpon salah satu cucunya, ya, kerabat Al-Fagir di pesantren. Bib, apakah haul? Ada. Bib, ada. Tok keluarga. Nggak dibikin publik ataupun internal, ya orang-orang Jawa nggak. Keluarga. Ya, tadinya kalau memang dibikin internal, anda mau datang. Ya atas atas ziarah aja. Ya, kita ngambil keberkahan dari hari ini haul daripada Sahibul Gresik, Maula Gresik Abu Bakar. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita di kampung kita nih, kita adain haul. Namun Al-Fagir bilang, "Beb, kalau ana bikin di rumah boleh nggak?" Boleh. Insyaallah sanatnya nyampe ke Ustaz Cai. Amin. Ya. Kita di sini ngadain haulnya aulia. Ya. Dipandang kita, insyaallah kita terdidik. Batiniah kita dididik sama beliau. Ya, wali itu nggak ada yang mati. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, memantau semua muridnya. Nah, dengan kita hadir di tempat yang mulia ini, salah satunya kita ngarap keberkahan. Keberkahan dari Sahibul Haul. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berangkat semuanya. Ya, ngarap Sahibul Haul. Bahkan Habib seluruh Sahibul Haul, dari Tanggul, dari Haul Solo, Haul mana? Cidodol, Syekh Abu Bakar bin Salim, Haul Gresik, semua. Beliau tuh bilang, yang datang ke haul saya ini semua tamu-tamu yang saya undang. Ya, siapa orang yang datang kepada saya, kepadaku, katanya, ya mau itu haulnya, mau itu ziarahnya, itu adalah apa? Saya yang undang dia untuk datang kemari. Dan tidak mungkin orang yang sudah mengeluarkan hartanya untuk membiayai makannya dia, di perjalanan transportnya dia, penginapan dia, untuk datang menjumpai saya. Ya, ini bukan Habib Abu Bakar, semua aulia yang kita datangin. Siapa orang yang datang kepada orang-orang alim, orang-orang para aulia, orang-orang yang
diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang, kita sudah habis deh. Ngabisin apa? Ngabisin rezeki kita. Namun kamu saat pulang dari situ tidak akan tangan kosong. Banyak keajaiban, ya, daripada keberkahan Sohibul Haul. Ada orang kepengen hadir haul Solo, ya, Beb, saya kerja, Anda bilang resign, diberkatil Habib Ali, insyaallah. Dia berani resign, siap Beb, besok Anda resign. Gajinya gede nih orang, tapi apa? Di saat itu dia lagi nggak punya duit. Pengen, tapi dia pengen, dalam hatinya itu udah niat pengen hadir hall. Jadi gaji, jadi barista, tukang kopi. Nah, tapi masih di toko orang. Dia jual handphonenya, dia resign dari kerjaannya. Beb nih, duit saya, hasil jual handphone, ayo berangkat. Berangkat sama anak naik mobil. Setelah itu udah diminta, di magom, di ziarah, nggak tahu udah diminta apa. Intinya, Beb, saya cuma minta satu, berkahin saya punya hidup. Bagaimana Al Habib Ali ini, Sohibul Haul ini, ya, kalau kata Mbah Hamid Pasuruan, Habib Ali ini adalah Menteri Keuangan ya Allah. Orang yang datang kepada haulnya beliau nggak mungkin pulang tangan kosong. Semua penginapan sudah disiapkan sama beliau. Dia minta, ya Rab, ya berkahnya Sohibul Haul ya Allah, pandang saya. Engkau yang lebih tahu apa yang saya inginkan. Setelah haul selesai dia pulang. Ada 1 bulan nganggur. Wah, sekarang dia bisa bikin warung kopi sendiri. Cabangnya di mana-mana. Anda nggak mau nyebut namanya. Kalau Anda sebut, Anda pasti tahu, terkenal. Ya, sebelum dia dibikin dulu tuh maulid. Aneh mau bikin dulu, Beb, maulid. Nih, ini semua bukan aneh, ini semua keberkahan Habib Ali. Makanya ada setiap hall, mau dimanapun datang, niatnya dibawa. Itu yang pertama, hati bersih. Mau ziarah ke makam-makam orang-orang soleh, nih hatinya dibersihin. Biar apa? Pulang dapat kemuliaannya mereka. Sir. Tahu sir? Sir itu kemuliaan yang dimiliki oleh mereka para aulia, namun bisa dibagiin sama kita. Makanya minimal kalau kita ziarah ulama, ziarah aulia, nih hati bersihin dari dengki sama orang. Jangan kita udah sampai magom, udah sampai tempat-tempatnya mereka para aulia, ada orang kumal dikit, hati kita ngomong. Hati kita ngobrol yang gak enak udah. Wah, ini orang begini. Jangan, diam, jalan udah. Biar apa? Ya Rab, biar saya pulang dapat kemuliaan Sohibul Magom. Ini aulia yang bakal ngerengek nanti minta syafaat sama Nabi. Aulia kita nggak bisa apa-apa, nggak punya performa kita. Siapa kita yang bakal ngadap Nabi Adam, minta beliau? Semua para aulia, orang-orang yang mempunyai apa? Performa di hadapan Allah, yang dipercaya oleh Allah, dan yang berani ngomong kepada para anbiya. Nah, kita sudah terbujur kaku karena gentingnya pada hari itu. Makanya baca tawasul. Apa tawasul itu tadi itu yang dibaca pertama tuh, Syailillah. Ya, ini ingat nih anak-anak, bukan syirillah, Syailillah. Syailillah, bukan Syairillah, Syailillah yang benar. Ya, ini kebanyakan banyak di mana-mana pada lupa. Ya, tuh baca tuh tawasul. Ada juga tawasul Al-Fatihah ila arwahi auliya wa syuhada wa sholihin. Sebutin, ente catat aja siapa nih? Habib Husin luar Batang, Habib Ahmad bin Ali Al-Hadz, Habib Kunjung, Habib Munzir, Habib Umar bin Hud, Habib Salim bin Jindan, Habib Keramat Kampung Bandan, Habib Hasan, Mbah Riuk. Terus tulis tiap maghrib, bacain. Biar mereka ingat nama kita di yaumil akhir. Karena kita nggak punya performa di yaumil akhir.
Di hari kebangkitan nggak punya performa kita hadirin. Apakah kita bisa langsung nemuin Nabi? Nggak, mereka orang-orang soleh yang hijabnya itu dibuka untuk melihat para anbiya. Mungkin kita ini nggak bisa melihat karena hijab kemaksiatan di dalam mata kita masih banyak. Berbondong-bondong kita datangin mereka para aulia. Ya. Bahkan para aulia nih ada dalam suatu kisah, aulia nih apabila Allah Subhanahu wa taala berikan keinginan bagi mereka. Wahai para aulia aku, kata Allah Subhanahu wa taala, minta saya kabulkan, kata Allah. Apa yang mereka jawab? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Allah, ane nggak mau apa-apa katanya. Ane pengen satu. Ane pengen ngedampingin Nabi Muhammad. Tuh. Makanya niat tuh, ya, nawaina kama nawa salafun soleh. Ya Allah, saya niat sebagaimana niatnya para salafun soleh. Saya niat sebagaimana niatnya guru saya. Saya niat datang ke majlis sebagaimana niatnya Rasulullah, sebagaimana niatnya para alim ulama, para aulia solehin. Niat mereka untuk membuang kotoran dalam hatinya, untuk membuang rasa hasut dalam hatinya, rasa dengki, iri. Ini yang masih suka yang masih suka mutar-mutar dalam diri kita. Ngiri sama orang, hasut sama orang. Ini yang begini-begini nggak bakal dilirik sama mereka para aulia. Wah, malam ini ya kita ngetok pintunya Habib Abu Bakar nih nazornya lagi sama kita, makanya minta. Saya punya guru Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas bilang, setiap haul itu matanya aulia yang sedang dihaulkan lagi ngelirik ente semua. Minta di situ demi keberkahan. Jadi keberkahannya sahibul haul. Hajat saya banyak, ya Allah kabul. Bukan kita menuhankan para aulia, namun apa? Wasilah dari mereka orang-orang soleh yang dekat dengan Tuhannya. Lah kita jauh dari Allah. Kalau kita mau ngomong dekat sama Allah, harus tanggung jawab dekatnya kayak apa kita sama Allah. Mereka para aulia, ya Allah, demi keberkahannya, kemuliaannya Habib Abu Bakar Gresik, ya Allah, yang punya utang lunas, yang belum punya rumah, punya rumah. Allah jauhkan kita dari bala, bencana, musibah, wabah. Tapi yakin doanya harus yakin. Ente kalau doa nggak yakin nggak dikabul sama Allah. Allah nggak bakal ngijabah doa seorang hambanya tanpa ada rasa keyakinan yang teguh dalam dirinya bahwa doanya bakal dikabul. Makanya syarat berdoa ya yakin. Yakin bib apa sih yakin? Yakin itu seakan-akan ente bakal hidup besok. Ya ada yang ngajak ente besok abis asar ya dari mana? Siap, aneh abis zuhur dah datang. Emang umur punya ente? Itu namanya yakin. Nggak ada rasa ente tuh besok, gue besok mati. Nggak ada, itu namanya yakin. Begitupun juga pakai keyakinan seperti itu dalam berdoa. Ya Allah, saya mau mobil, yakin bakal dikabul. Insya Allah dapat mobil besok. Dapat dari mana, Bib? Min haitsu la yahtasib. Allah banyak cara kalau mau ngasih hambanya dari arah yang tidak terduga. Bisa jadi berkah para aulia. Tanpa aulia bukan apa-apa kita. Paku buminya negara kita. Ini kita dekat sama Habib Husin luar Batak, datang ziarah. Dan ziarah wudu dulu, pakai akhlak. Baca Yasin, baca tahlilnya, baca tawasulnya, doa dalam hati. Ya Rabb, bukan kita nyembah kuburan, bukan. Iya. Tapi apa? Keberkahannya beliau yang bisa langsung ngangkat kita punya doa langsung tembus ke Sidratul Muntaha. Tembus doa kita. Karena apa? Aulia, mungkin kalau kita doa sendiri mendok udah di situ tuh di atap.
hijab kemaksiatan masih banyak dalam diri kita. Nih para aulia. Ya. Tak ada haul lima lagi datang. Ente ada rezeki saat dibikin di rumah aneh dah. Aneh masakin kambing. Lebih bagus tuh begitu. Para aulia. Ntar ada apa? Ini sekarang Habib Abu Bakar. Ntar bakal datang lagi bulan November atau Desembernya. Haul Solo. Habib Ali. Tadi Ustaz Cai bilang nggak ada tempat yang paling indah kecuali ini tempat yang begini nih. Pantai katanya kalah. Memang benar. Indahnya gunung kalah sama tempat. Iya benar. Iya sebagaimana perkataan Habib Ali. Masyikama majma'il maulid yujallil qurub. Nggak ada tempat yang paling indah kata beliau. Nggak ada tempat yang bisa nenangin ente punya hati. Nggak ada tempat yang paling bisa buang dosa ente. Nggak ada tempat yang paling bisa ngelebur penyakit ente. Nggak ada tempat yang paling bisa ngangkat semua beban kita kecuali tempat yang dimana di situ dibacakan namanya Rasulullah SAW. Allah bakal ngasih sama antum karena Rasul. Nggak ada orang yang dikasih sama Allah tanpa ada ridho dari Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya bahasanya kalau ente pengen dapat cinta dari saya kata Allah, nggak bisa tanpa melewati pintunya Nabi Muhammad. Ambil dulu ridhonya Nabi, baru turun ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara nggapai ridhonya Nabi? Nih, taklim. Taklim wajib apa sunnah? Wajib. Faridotun. Bukan makruhun, bukan mubahun, faridotun. Ala kulli muslimin wal muslimat. Tuh, satu. Ya, kalau pengen turun ridhonya Allah, satu, ambil tuh. Taklim. Oh, Nabi nyuruh saya taklim. Apa yang Nabi sampaikan sama kita? Jalankan sunnah. Apa sunnah Nabi? Nggak bakal dapat kita semua kalau nggak taklim. Apalagi kita punya guru. Guru kita, ingat, khidmat sama guru. Nggak ada orang yang jadi ulama tanpa ridho guru nih. Ulama bisa jadi ulama, bisa ngomong di atas mimbar. Apa yang disampaikan bagus karena satu yang keluar dari mulut gurunya, ana ridhoi ente. Kalau guru udah bilang, ana nggak ridho sama ente, selesai. Siapa yang paling kita pertama hormatin? Orang tua apa guru? Guru yang paling awal kita harus hormat guru. Kenapa? Karena guru kita bisa taat kepada kedua orang tua. Kita bisa kenal sama Allah dan Rasulnya. Baru yang kedua, ibu bapak kita. Murabbi ruh. Jangan ngakuin ustadz sebagai guru ente kalau ente nggak pernah taklim. Ente jangan ngakuin ustadz kayak guru saya, ente nggak pernah taklim sama dia. Ente nggak pernah ngebantuin nih dakwahnya. Beliau lagi susah, ente buang muka. Beliau lagi kena masalah, ente diem aja, nggak perlu. Itu bukan murabbi namanya. Itu bukan murid, bukan thalib ente. Allah memandang hambanya ini dari kolbi, dari hati. Allah memandang hambanya bukan dari fisik, bukan dari pakaiannya, walaupun pakaian ente kayak wali, pakai tasbih, bukan itu yang dipandang sama Allah. Nih, galep, qalbun salim. Qalbun salim, hati yang suci. Hati yang suci itu siapa yang menciptakan? Guru. Murabbi itu yang mendidik hatinya ente, yang mendidik akal pikirannya ente, yang mendidik semua jiwa raganya ente. Beliau adalah sebab musabab terbentuknya akhlak adab yang baik kepada diri kita. Itu murabbi. Ente khidmat sama beliau.
khidmat sama beliau. Apa khidmat? Ngabdi. Ngabdi itu apa? Beliau dakwah, ente ikut, beliau ngajar. Sebelum beliau duduk nih udah banyak meja udah rapi. Pokoknya kalau guru nyuruh jangan ya Ustaz di mana? Jangan. Guru kalau nyuruh beliin ini nih, beliin air ini. Ya Ustaz, ente enggak tahu deh, ambil dulu, entar tanyanya sama orang di depan. Nih tadi Ustaz nyuruh saya beli ini, di mana belinya? Jangan nanya sama Ustaz, itu adabnya kurang. Paham tuh? Jangan pernah berkata enggak sama guru. Apalagi Abu Bakar. Habib Abu Bakar punya murid namanya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Itu antara murid dan guru. Lihat, enggak semua jadi. Cuman satu yang jadi bentuk Habib Saleh. Murid yang paling dicintain sama gurunya. Lihat. Gurunya seorang wali kutub. Sirnya turun sama muridnya, jadi juga wali kutub Habib Saleh. Bahkan Habib Saleh mendapat julukan Al-Barkil Khatib. Doanya itu lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Bagaimana Habib Saleh bisa kayak begitu? Karena terdidik oleh gurunya. Dia ridho, dia ikhlas, dididik sama gurunya. Mau dipukul urusan saya, bukan urusan orang-orang. Mau saya diinjak-injak urusan saya ridho. Saya mau dibuang, saya ridho. Karena keteguhan ini ditanamkan oleh beliau, Allah berikan karunia tuh, pangkat kewalian, ya Al-Qutub, Al-Barkil Khatib, Maula Tanggul, Al-Habib Saleh bin Muhsin. Dapat berkah siapa? Guru. Apakah murid bisa jadi wali? Bisa. Asal itu sabar ngadepin guru. Semua orang punya sifat egois, punya. Tapi murid dididik untuk sabar menghadapi gurunya, walaupun keras kepala gurunya. Kalau pengen jadi. Ada murid yang belajar sama gurunya, jadi ulama ada. Jadi pengusaha ada. Pengusaha, wah ini usahanya jalan. Nggak harus jadi ulama, yang penting ilmunya tertanam dalam diri kita. Paham tuh? Nah, nih taklim, jangan sia-siain, jangan lihat tua atau muda, ilmunya lihat. Dulu Al-Fagir, ya mau mondok, ada salah satu Habib bilang, jangan lihat ulama kiainya Habib itu dari begininya, dari imamahnya, dari gamis. Lihat hati dan ilmunya. Selesai ente. Tanamin. Jangan mentang-mentang Ustaz saya yang tahu. Jangan itu, jangan, enggak boleh. Taklim. Selama masih beliau ngasih kita manfaat, ambil. Ya, ilmu penting buat kita. Ilmu penentu kita dunia akhirat. Ilmu yang bisa ngangkat derajat kita. Al-ilmu yarfa'u baitan la imadalahu. Ilmu itu mampu mengangkat derajatnya orang yang tidak terpandang menjadi mulia. Wal jahlu yuhdimu baitul izzi wasyaraf. Namun jahil, orang bodoh, orang yang tidak berilmu, yang enggak mau ilmu, walaupun dia orang yang bermartabat, bakal jatuh sewaktu-waktu akan datang. Kenapa? Ketidaktahuan ilmu agama dalam dirinya. Ya, maka insya Allah dengan berkahnya Sahibul Haul, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kita istiqamah. Allah berikan kita kesabaran dalam ilmu. Amin ya rabbal